sepedamu sangat bagus. Apakah aku boleh pinjam? Wah jangan, karena itu hiburanku satu-satunya. Sepeda itu kuat, bisa dipakai buat menanjak, dan aku mengasihinya dengan sangat. Benar nih, hiburan utama bukan dari Allah yang berfirman kepada kita. Oh ya, maaf, aku suka salah. Sebenarnya sangat memalukan kalau orang percaya lebih bersuka dan terhibur di dalam benda-benda yang fana, lebih daripada di dalam Allah. Karena jikalau Allah adalah Allah kita, Yesus adalah Tuhan kita, maka kita diberi anugerah untuk mengasihi Dia melampaui segala sesuatu. Wah, terima kasih koreksinya. Doakan aku ya. Mari minta teguran dan penghiburan dari penjelasan hari ini tentang bagaimana Yohanes Pembaptis membawa umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Yuk! Shalom anak-anak. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami hendak memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman yang akan kami renungkan. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai ibu pembicara untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan cerita tentang berita yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Pada zaman itu, Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun. Apa yang dia serukan? Demikian, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Maka berbondong-bondonglah, berdatanganlah banyak orang dari Yerusalem, Yudea, dan sekitar sungai Yordan mendatangi Yohanes Pembaptis. Mereka mengaku dosa dan memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan itu adalah simbol dari penyucian dosa. Pada saat orang yang dibaptis itu masuk ke dalam air, itu artinya dia dibersihkan dari kehidupan dosanya. Dan pada saat dia keluar dari air sungai Yordan, itu artinya dia memulai satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Baptisan itu tidak menghindarkan atau menyelamatkan manusia dari murka Allah. Sekali lagi, baptisan itu hanyalah simbol dari memasuki satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Apa itu kehidupan yang baru? Dalam nats Alkitab renungan hari ini juga diceritakan bahwa orang-orang banyak, pemungut-pemungut cukai dan prajurit-prajurit bertanya kepada Yohanes Pembaptis pertanyaan yang sama, yaitu, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jadi, kehidupan yang baru itu seperti apa? Itu maksud pertanyaan orang-orang tadi. Kehidupan yang baru di dalam Tuhan itu kehidupan yang menghasilkan buah-buah pertobatan atau buah-buah iman. Contohnya, ini Yohanes Pembaptis sendiri memberikan contoh kepada orang-orang pada saat itu. Jika ada orang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia memberikannya kepada yang tidak punya. Kalau orang mempunyai makanan, hendaklah ia juga memberikannya kepada orang lain. Dan untuk pemungut-pemungut cukai, janganlah memungut cukai melebihi dari yang sudah ditentukan. Untuk para prajurit, janganlah memeras atau merampas. Cukupkanlah dengan gajimu.
yang sudah ditentukan itu. Apakah orang-orang yang sudah dibaptis ini itu perlu menyendiri, mengasingkan diri, tidak mau berkumpul dengan orang lain? Tidak perlu. Orang yang sudah dibaptis itu tetap hidup bersama-sama dengan orang lain dengan menampilkan buah-buah pertobatan atau buah-buah iman. Buah pertobatan itu maksudnya adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi ya anak-anak, dari uraian tadi kita bisa melihat ya, sekali lagi Ibu ingatkan bahwa baptisan bukanlah sarana atau cara untuk menghindarkan manusia dari murka Allah. Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, lalu memberikan diri kita dibaptis, baptisan ini merupakan simbol bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita harus selalu taat kepada perintah-perintah Allah. Wujud ketaatan kepada Allah inilah yang juga disebut dengan buah-buah iman atau buah pertobatan. Jadi dari uraian tadi, anak-anak bisa mengertikan sekarang bahwa jangan pernah berharap kita dibaptis lalu kita mendapatkan keselamatan dari baptisan itu. Itu tidak benar ya anak-anak. Kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita beriman, kita memberikan diri dibaptis, maka kita harus menampilkan buah-buah pertobatan atau buah-buah iman tersebut di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita. Ayo kita kerjakan, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah kami ya Tuhan, di dalam kami menghidupi iman kami, supaya kami mampu menghasilkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan kami. Karena hal itulah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku benci pohon kedondong di samping sekolah itu. Buahnya asam sekali. Kemarin perutku sakit setelah makan buahnya. Padahal aku suka sekali makan buah kedondong. Jadi, mengingatkan pelajaran hari ini tentang bagaimana Yohanes menjelaskan seperti apa buah iman itu. Ini pelajaran yang maha penting. Aku akan ingat terus sampai besar nanti karena setiap pertobatan pasti menghasilkan buah iman. Kita saling mengingatkan ya Bel, agar hidup kita menghasilkan buah pertobatan. Tidak ada salahnya juga menegur, menghimbau sahabat BDKA agar buah-buah pertobatan dihasilkan dalam hidup kita. Himbauan dari Keila agar terus bertekun dalam sabdanya. Di Lukas 3 ayat 15 sampai 18. Berbahagialah orang Kristen yang mengerti karena tidak ikut dunia yang menuju kebinasaannya.